Bahagia itu harus kaya, bahagia itu harus punya jabatan tinggi, bahagia itu harus punya rumah mewah, bahagia itu harus terkenal dan punya jutaan follower, dan masih banyak lagi. Ya, standar bahagia seringkali dipakai oleh dunia. Tapi apakah kamu masih menganggap bahwa bahagia itu dapat dipatok dengan standar-standar seperti yang saya ucapkan tadi? Standar-standar tertentu? Jika iya, mungkin kamu harus siap-siap ya. Siap-siap apa? Siap-siap karena kamu tidak akan pernah merasa bahagia dalam hidup ini kalau kamu menentukan kebahagiaan kamu dengan standar-standar seperti tadi. Ya, ada banyak hal yang bisa kamu pelajari dari lingkungan sekitar agar kamu bisa memiliki hidup yang lebih bahagia tanpa dipatok dengan standar-standar bahagia tertentu. Nah, jadi ini dia 5 cara untuk bisa membuat hidup kamu lebih bahagia. Yang pertama, mencintai diri sendiri. Ya, saat ini segala sesuatu bergerak dengan sangat cepat. Wow, ada banyak banget informasi bisa didapatkan dengan mudah. Dan seringkali informasi, komen, cenderung bebas tersebar di mana-mana. Dan kenapa saya bilang ini? Karena bukan berarti semakin banyak informasi semakin baik ya. Karena seringkali semakin banyak informasi bisa jadi membuat kamu itu rentan dan bahkan tertekan. Ya, tertekan. Kenapa? Karena kadang hanya melihat sosial media orang lain saja bisa membuat kamu membandingkan diri kamu dengan orang lain. Membandingkan pencapaian mereka, membandingkan pencapaian kamu dengan pencapaian mereka. Dan akhirnya kalau itu tidak dilakukan dengan cara yang benar dan kamu tidak memiliki kedewasaan, kamu akan terus merasa kurang dan kurang dan kurang. Dan jika kamu merasakan hal itu, emangnya nggak capek ya? Pernah nggak sih kamu ngerasain? Well, ya saya yakin itu manusiawi ya, karena seringkali ketika kita melihat orang lain, awalnya mungkin kita ingin menjadi seperti mereka. Tapi ketika kita sadar bahwa kita tidak bisa menjadi seperti mereka, atau kita belum menjadi seperti mereka, ya seringkali kita jadi merasa rendah diri. Ya, dan itulah cara pikiran kita. Dan ketika kamu tidak bisa mencapai apa yang kamu mau, ya seringkali yang ada ya kecewa, terluka, dan merasa tidak berharga. Ya, kita semua saya yakin pasti pernah mengalami momen-momen itu. Momen dimana kita merasa rendah diri, kurang percaya diri. Saya tahu gimana rasanya, kenapa? Karena saya juga pernah mengalaminya. Dan saya yakin setiap manusia pun di dunia ini pasti pernah mengalami hal itu. Karena pada ujungnya selalu akan ada orang yang lebih baik dari kita, yang lebih punya dari kita. Selalu akan ada orang-orang seperti itu. Nah, tapi hal itu jangan sampai membuat kamu depresi. Tapi kalau kamu punya kedewasaan diri, kamu bisa menjadikan itu menjadi motivasi, inspirasi untuk memperbaiki diri. Nah, yang perlu kamu ingat, tidak ada manusia yang sempurna. Saya tahu mencintai diri sendiri bukanlah pekerjaan yang mudah. Tapi cobalah untuk belajar menerima segala kelebihan, menerima segala kekurangan yang kamu miliki. Sesekali kamu bisa kok memberikan hadiah untuk diri sendiri sebagai apresiasi atas begitu banyak hal yang sudah berhasil kamu lewati. Yang kedua, berbuat baik. Ya, perlakukan orang lain seperti kamu ingin diperlakukan. Saya yakin kalimat ini sudah pernah kamu dengar. Ya, kalimat ini seringkali diucapkan dan mungkin ini menjadi ceramahan nasihat yang selalu diberikan kepada kita. Tujuannya untuk mendorong kita melakukan hal yang baik kepada orang lain. Karena siapa juga nggak pengen diperlakukan baik. Tapi sebelum kita diperlakukan dengan baik, ya kita harus bisa memperlakukan orang lain dengan baik juga. Dan sebenarnya kemampuan untuk bisa berbuat baik, kemampuan untuk bisa bertutur kata baik, berperilaku baik, ini juga bisa dikembangkan asalkan kita mau disiplin untuk bisa melatih dan juga bisa dibiasakan. Nah, tapi seringkali pengaruh eksternal seperti tekanan hidup seringkali mengurangi kemampuan kita untuk bisa memiliki empati itu untuk bisa berbuat baik. Ya, saya percaya bahwa setiap dari kita pada dasarnya itu terlahir dengan baik. Tapi sekali lagi karena mungkin terpengaruh lingkungan atau berada dalam sebuah tekanan, seringkali tanpa kita sadari atau tanpa tidak sengaja kita melakukan hal-hal yang mungkin terkesan atau ternilai tidak baik. Nah, ya bagaimanapun juga, sesulit apapun keadaannya, di situasi yang tidak baik, tetaplah jadi orang baik. Nah, dan bahkan nih menurut sebuah penelitian, ketika kamu berbuat baik,
ada emosi positif yang muncul, ada hormon-hormon positif yang muncul. Ya, berbuat baik untuk orang lain bisa meningkatkan hormon serotonin sebagai hormon yang bertanggung jawab atas perasaan puas dan senang akan seseorang. Nah, dan berbuat baik ini juga nggak selalu dikaitkan dengan materi ya, hal-hal sepele yang mungkin terlihat sepele seperti memuji rekan kerja, memberikan semangat untuk teman yang ingin presentasi, atau sesimpel menuliskan komentar positif saat kamu lagi berselancar di sosial media. Yang memberikan komen-komen yang baik, ungkapan-ungkapan kata-kata yang baik, itu juga termasuk salah satu dari begitu banyak perbuatan baik yang bisa kamu lakukan. Nah, tapi tentu saja semua itu harus didasari dengan ketulusan hati ya. Intinya jangan pernah capek dan jangan pernah lelah untuk menjadi orang baik dan selalu berbuat baik. Yang ketiga, menjadi orang yang positif. Ya, percayakah kamu bahwa aura positif itu kerasa loh? Iya, dan aura positif itu berasal dari mana? Ya, aura positif itu terbentuk dan berasal dari diri sendiri, bermulai dari pikiran yang positif, optimis, senyum, selalu tersenyum, dan yang paling penting kemampuan untuk bisa selalu bersyukur dengan apapun yang dimiliki. Ya, tentu saja hal ini tidak terjadi begitu saja ya, perlu yang namanya latihan, perlu yang namanya konsistensi, dan latihannya seringkali berupa masalah-masalah yang hadir dalam hidup kamu. Ya, saat masalah itu menerpa, bagaimana respons kamu, itulah yang nantinya menjadi hasilnya. Saya selalu bilang bahwa hidup itu 10% tentang apa yang terjadi dan 90% tentang bagaimana kita menyikapi. Dan kalau kamu ingin mengembangkan sisi positif dari kamu, berarti kamu harus take conscious effort. Berarti kamu harus mengusahakan dan selalu bisa melihat sisi yang baik. Jadilah orang yang optimis. Optimis itu bukan hanya mengharapkan yang terbaik, tapi optimis itu selalu bisa melihat yang baik apapun hasilnya. Selalu bisa melihat yang baik apapun masalah yang kamu hadapi. Selalu bisa mensyukuri hal yang baik di situasi yang tidak baik. Nah, fokus pada hal yang baik meskipun itu hanya berupa hal kecil. Contohnya nih, kalau teman kamu tiba-tiba membatalkan janji, mungkin awalnya kesel ya, aduh kok udah janjian dibatalin sih. Nah, tapi kamu bisa melihat sisi baiknya. Mungkin ya udah deh, nggak apa-apa, nggak jadi ketemu, at least kamu bisa jadi punya waktu untuk bersantai, jadi punya waktu me time, jadi bisa waktu untuk istirahat. Nah, jadi mulai sekarang jadilah orang yang selalu positif dan optimis supaya hidup kamu lebih bahagia. Yang keempat, tidak menyakiti orang lain. Ya, menyakiti orang lain itu bukan hanya secara fisik ya, tapi seringkali setiap hari tanpa kita sadari mungkin bisa saja kamu sudah menyakiti orang lain dengan perkataan yang kamu ucapkan, atau bahkan nih kamu jangan-jangan udah menyakiti orang lain dengan jari-jari kamu. Ya, hal-hal yang kamu ketik. Hati-hati dengan perkataan kamu, hati-hati dengan ketikanmu, hati-hati dengan ucapanmu. Karena bisa jadi ucapan atau ketikan itu bisa menyinggung atau bahkan menyakiti hati orang lain. Kamu mungkin sering dengar atau bahkan pernah mengatakan ini ya, gitu aja baper. Hati-hati loh dengan kalimat ini, karena bisa saja kalimat ini menyakitkan bagi orang lain. Karena tanpa disadari atau enggak, setiap orang kan punya cara pandang yang berbeda-beda. Sesuatu yang mungkin buat kamu itu biasa-biasa saja, bisa jadi itu sesuatu yang sungguh-sungguh membuat mereka terluka. Ya, jadi milikilah empati, karena setiap orang melewati proses yang berbeda. Setiap orang melewati jalan yang berbeda dalam hidupnya. Dan sekali lagi, bisa saja yang menurut kita biasa-biasa saja, bisa jadi itu menjadi hal yang sensitif bagi orang lain. Mengeluarkan kata-kata memang mudah, tapi menghapus apa yang dikatakan, itu yang susah. Jadi gak ada salahnya untuk kita lebih berhati-hati dengan perkataan kita, dan jangan sampai karena perkataan kita membuat orang lain jadi terluka. Yang kelima, selalu memberi. Jangan berkecil hati ketika kamu baru bisa memberi sedikit. Karena yang terpenting itu bukan jumlah yang kamu beri, tapi niat hati saat kamu memberi.
Dan jangan pernah takut untuk kekurangan saat kamu memberikan hartamu atau rezekimu kepada orang-orang yang membutuhkan. Udah banyak kok yang kita lihat, udah banyak kok ceritanya, sudah banyak kok buktinya. Bahkan saya sendiri pun juga sudah sering kali mengalaminya gitu, bahwa ketika kita memberi justru semakin banyak rezeki yang berlimpah dan semakin tidak ada yang namanya kekurangan. Justru orang yang sangat perhitungan seringkali dialah yang seringkali merasa lebih kekurangan gitu. Dan yang namanya memberi juga itu wujud rasa syukur ya, karena rezeki yang sudah Tuhan limpahkan dan Tuhan berikan. Dan ajaibnya kamu juga akan bisa merasakan kebahagiaan ketika kamu bisa memberi untuk seseorang. Makanya saya selalu bilang nih, kadang-kadang ketika kita merasa sedih dan merasa kurang dan merasa tidak bahagia, caranya gampang. Cobalah keluar rumah dan cobalah untuk memberikan sesuatu kepada orang yang kamu lihat dan kamu temui. Jadi itulah 5 cara agar hidup kamu bisa lebih bahagia. Jangan hanya didengarkan tapi dipraktekkan ya. Dan buktikan apakah yang saya katakan ini sungguh-sungguh menjadi kenyataan. Oke. Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kala mimpi tak kunjung terjadi.